Ekspresi jiwa yang sejati. Hmm. Ruang kita penuh inspirasi, kanvas hidup yang tak pernah mati. Di sini kita melukis mimpi, di ruang edukasi seni, di ruang edukasi seni. Halo, salam jumpa pemirsa setia TVRI Sulawesi Utara dimanapun Anda semua berada. Sedang sekali saya Quincy dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program acara Ruang Edukasi Seni edisi Seni Teater. Nah pemirsa, saat ini Quincy sudah ditemani sama narasumber yang pastinya expert di bidangnya ya. Kalau misalkan pemirsa nonton episode-episode sebelumnya, pasti pemirsa sudah tidak asing nih sama narasumber kita yang satu ini. Langsung saja Quincy perkenalkan Kak Saul Ering. Halo Kak Saul Ering, salam jumpa, salam sehat. Salam teater. Iya, gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan luar biasa. Oh luar biasa, puji Tuhan ya. Sudah siap untuk membagikan edukasi kembali kepada pemirsa mengenai seni teater atau seni peran? Ya, siap. Oh pastinya sudah siap ya, karena kan di sini kita bakalan sama-sama belajar ya, mengembangkan minat dan bakat khususnya dalam seni peran atau seni teater. Nah kan pemirsa sebelumnya kita sudah membahas tentang teknis ya sebelum naik ke atas panggung, kita membahas tentang lighting. Iya. Sekarang kita akan membahas tentang sound system nih Kak. Pastinya kan selain aktor, ada juga aktor-aktor di balik layar ya yang berperan dalam supaya menunjukkan pertunjukan yang baik ya ketika pentas seni teater gitu. Nah gimana Kak? Ya, makasih Kak Gwin. Ya, salam teater teman-teman semua. Kemarin kita sudah mengikuti beberapa hal teknis yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan pementasan atau produksi. Yang pasti intinya adalah seberapa jauh ya kerinduan kita untuk menampilkan yang terbaik. Tentu juga semua kita harus prepare dengan baik. Ya, termasuk yang di belakang layar ya. Iya. Penonton sudah melihat, wah bagus ternyata ada di belakang layar yang ternyata juga tugasnya luar biasa, berat. Nah, kita masuk dengan untuk sound system ataupun juga ya musik ya. Ya. Kalau berbicara tentang musik, teman-teman ini menjadi salah satu unsur hal teknis yang tidak bisa tidak ini harus dipersiapkan dengan matang. Ya. Kenapa itu harus dipersiapkan dengan matang? Karena apa ya mau dikatakan? Itu ada kaitannya dengan membangun emosi. Oke. Iya, membangun emosi baik pemerannya, bahkan terlebih audiens atau penonton yang akan menyaksikan langsung ya live seperti apa pemeran itu melakukan aktingnya di panggung, sehingga antara acting, vokal, kemudian sama musiknya itu harus berjalan seiring. Ya, iya. Ya, contohnya begini. Ada yang mencoba untuk kita pakai adegan sedih ya, adegan sedih. Memang kita pakai untuk musik ini bisa live. Live itu dalam arti di panggung itu atau di samping panggung itu disediakan atau disiapkan tim musik. Baik. Ya, itu ada musik-musik apa jenis akustik itu pakai gitar ya, bass, kemudian ada tambor bisa itu digunakan. Ada juga, ya bisa juga pakai piano juga, bisa juga ada biola ya, violin, ada juga charms apa ya yang bisa nada-nada sedih itu. Kemudian ada juga suling ya. Kemudian juga ada alat musik yang lain seperti itu yang mendukung terjadinya sebuah dialog yang baik itu. Emosi-emosi itu. Emosi ya, karena iya. memang kalau bisa juga diambil dari musik dari secara digital ya. Dari rekaman-rekaman seperti itu. Tapi memang untuk sekarang teman-teman untuk kelompok-kelompok teater sudah mulai dengan musik-musik yang live dan itu lebih lebih enak lah, lebih hidup. Oh, jadi sebelumnya pernah pakai yang mungkin musik yang udah ya, diputar misalkan ya? Untuk rekaman aja untuk kan. Rekaman. Hanya rekaman pakai musik ini, backgroundnya musik ini, ada hanya musik-musik itu ya dari instrumen ya. Tapi sudah mulai dengan memakai musik-musik live. Karena itu lebih seru lah. Nah, misalkan tadi saya katakan bahwa
kalau sedih ya, sedih. Tidak semua musik sedih ya, jenisnya sedih itu bisa masuk dalam konteks teks itu. Tidak semua. Jadi bagaimana sutradara ya, bagaimana sutradara sama penata musik itu harus berkolaborasi dalam kerjasama. Ya. Jadi seorang sutradara harus mampu dalam memainkan imajinasi emosinya, ya seperti itu. Yang kemudian itu dituangkan, ditransfer kepada penata musik. Sekalipun penata musik itu juga dia sudah mempunyai ataupun sudah memiliki skill pengetahuan untuk itu, sehingga tidak terlalu sulit untuk dia menyesuaikan itu. Karena tidak semua genre irama sedih itu masuk dalam teks itu, tidak semua, karena tidak cocok, tidak pas, seperti itu. Kemudian juga kalau seperti horor lah gitu, Horor, ya kan, harus epik dengan tegang-tegang musik keras seperti itu. Tidak semua juga musik yang berbau horor, kemudian yang tegang itu dia cocok dengan naskah yang mau dipakai. Jadi memang benar-benar feel-nya itu harus dapat. Cocok enggak? Nah, itulah tugas dari seorang sutradara sama penata musik. Seperti itu. Seringkali terjadi membangun komunikasi antara penata musik dengan sutradara. Seringkali terjadi ide-ide, kalau pakai musik ini cocok enggak? Coba kita dengar. Kita pakai biola cocok enggak? Atau kita pakai irama melodi gitar. Cocok enggak? Oh, lebih enak lebih biola lah. Lebih sadu gitu ya. Kita pakai biola. Nah, sehingga itu dilatih terus. Sehingga antara musik dan naskah dan pemeran untuk melakukan acting itu benar-benar selaras lah, seperti sejalan, klop, iya seperti itu. Nah, gimana nih Kak Sa kalau misalkan Kak Sa udah dapat pemain musik nih, misalnya gitar gitu, tapi setelah diskusi ternyata untuk bagian-bagian teks di naskah ini cocoknya dia pakai biola, tapi dia nggak bisa main biola, berarti cari baru lagi ya Kak, cari yang bisa main biola begitu? Iya. Kalau, nah ini dibutuhkan ketajaman atau kejelian dari seorang sutradara. Jadi ini peran lagi ya dari sutradara Kak. Ada plan B, plan C gitu. Misalkan gini, kita butuh memang bagusnya itu biola ya, bagusnya biola. Tetapi SDM-nya ya untuk mainkan biola itu enggak ada. Mungkin ada tapi mungkin sewa ya. Baik. Itu juga kan butuh juga dana untuk menyewa itu. Tetapi ada yang ada yang bisa memainkan piano atau kan di situ kan atau keyboard kita bisa ganti-ganti dengan suara-suara jenis-jenis musik kan pakai yang model biola lah seperti itu. Tapi kalaupun memang tidak terlalu cocok, ya kita coba cocok-cocokkan seperti apa sih kita ganti. Oke, kita pakai hanya gitar ya, misalkan hanya gitar. Ya, oke, bagaimana sih kita memainkan melodi gitar yang sedih itu seperti apa dia mau main. Kalau kita dapat, oke kita pakai itu. Jadi tidak terlalu memaksa harus biola. Ya kecuali memang teman-teman ada perlengkapannya itu, ada alat itu. Bisa ada SDM-nya itu dan juga ada sumber daya alat itu. Kalau tidak ada jangan terlalu dipaksa, jangan sampai hanya karena mau menuntut itu kemudian produksi kita tidak jalan. Tapi kalau memang harus itu berarti mau tidak mau kita harus mengadakan atau mengupayakan ada satu orang yang bisa kita rekrut untuk bisa memainkan biola itu. Tetapi ingat bahwa tidak juga mungkin semua pemain musik itu yang bisa feel dengan naskah itu. Maka dia harus juga berlatih. Dia hanya mungkin tahu main, tapi ketika dia berhadapan dengan pemeran teater ini, dia harus menyesuaikan seperti itu. Jadi perlu banyak sekali latihan. Berarti dari juga yang pemain musik juga harus bisa merasakan emosi ya Kak. Kalau misalkan benar, emosinya dapat kan otomatis untuk permainan musiknya lebih bagus gitu ya kan Kak. Oke, itu pemirsa. Bukan cuma aktor yang di depan nih yang tampil, tapi seribet ini sebelum menunjukkan pertunjukan yang bagus ya untuk yang seni teater. Nah Kak, kita kan berbicara tadi tentang lighting, juga untuk sudah sound. Gimana kalau misalkan untuk yang aktor nih, untuk melatih vokal gitu Kak? Pasti kan harus dilatih ya vokalnya, karena kan berbagai macam karakter ya yang dia perankan juga Kak. Itu gimana tuh Kak? Iya, teman-teman, hal penting yang tidak bisa kita lupakan dan kalau menurut saya ya, beberapa persen itu sudah penting, tapi satu hal yang paling penting itu adalah teknik vokal. Ya. Teknik. Nah ini ada panggungnya sudah luar biasa mewahnya, wahnya luar biasa. Tetapi ketika pemeran masuk, itu tidak disupport oleh teknik vokal yang baik. Maka harus benar-benar dipersiapkan vokal yang baik. Nah setiap vokal itu, jenis vokal itu harus menyesuaikan dengan
genre atau aliran naskah apa sih yang mau dimainkan. Ya kalau dia mau realis ya kita seperti kemarin itu Queen sudah mencoba itu ya oke kita biasa itu. Tapi apakah seperti itu? Perlu juga untuk mengatur teknik intonasi, power sama temponya. Seperti itu mengalir. Jadi semua itu diatur. Nah, kalau memang juga mau dituntut lagi seperti berkata-kata dalam seperti puitis, kata puitis itu juga ada teknik sendiri juga. Jadi tidak semua vokal itu sama, harus diatur. Harus diatur. Oke, nanti setelah ini Queen pengen belajar langsung ya teknik vokal dari Kak Sa, boleh kan? Namun setelah jeda yang satu ini tetaplah bersama kami dalam Ruang Edukasi Seni edisi Seni Teater. Edukasi seni di Ruang Edukasi Seni. Ini negeri Pancasila. Perbedaan adalah anugerah. Hey, ingat ya, kamu gak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin sekarang terasa berat, namun akan selalu ada orang yang mendukungmu dan peduli padamu. Hai, tidak apa-apa jika kamu merasa lelah dan sedih. Tapi ingatlah akan selalu ada orang-orang yang peduli dan mendukungmu. Bahkan di saat kamu merasa tidak pernah ada yang peduli. Aku tahu semua ini terasa berat. Tapi ingat, ini bukan akhir dari perjalananmu. Segala masalah pasti ada solusinya. Karena setiap beban akan terasa lebih ringan jika kita pikul bersama. Ingat, masa depanmu lebih besar daripada masalah ini. Jangan pernah ragu untuk bicara dan meminta bantuan. Kamu kuat? Kamu berharga. Dan percayalah, ada cahaya Di ujung jalan. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Di Ruang Edukasi Seni. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami dalam Ruang Edukasi Seni edisi Seni Teater. Nah pemirsa, tadi kan kita berbicara tentang teknik vokal nih ya. Kita akan tanyakan dan praktekkan secara langsung ini sama Kak Sa. Tadi Kak Sa sudah kirim salah satu naskah nih, judulnya Di Mana Cinta. Ini ditulis langsung sama Kak Saul pemirsa. Oke, ini ada dalam satu lakon ini, openingnya ini kata-katanya nih, aku jalan yang tak berujung tanpa batas waktu. Nggak mungkin kan Kak, kalau misalkan kita tampilin di muka terus bacanya datar gitu. Iya, gitu. Nah untuk yang ini nih Kak, gimana nih
teknik vokal yang digunakan apa gitu. Boleh juga langsung diajarin ke Queen biar kita juga sama-sama belajar bareng pemirsa. Baik, nanti bisa kita lihat teman-teman, mungkin Kak Queen duluan ya. Coba ya Kak Queen duluan untuk dari lakon 1 ya, kita berbalas-balasan lah, cuma beberapa dialog ya. Nanti sebentar kan ada naskah-naskah yang mengalir seperti biasa. Ini yang bentuknya seperti puitis. Silakan Queen, yang jadi kita selang-selingan gitu. Coba ya. Emosinya yang kayak gimana nih Kak? Coba aja seperti itu. Oke, nanti langsung dinilai ya gitu. Kak. Oke. Yang pertama ya Queen ya. Iya, 1 2 1 2 1 2 gitu aja kan. Oke. Ya, seperti itu. Aku jalan yang tak berujung tanpa batas waktu. Aku adalah hatimu. Aku adalah jiwamu. Aku adalah setiap nafasmu. Wah, itu gimana tuh Kak? Langsung bulat gitu suaranya. Iya, jadi kalau kita sebaiknya ya kita vokalnya kalau bisa ya bulat ya gitu. Oke. Makanya Gimana tuh latihnya, Kak? kalau teknik vokal itu biasa kita kalau kasih latih kan kita cek dulu, cek sound lah suara-suara teman-teman itu. Biasanya mereka, aduh ini suara terlalu cempreng, suaranya terlalu kayak Queen dong. mendok gitu. Cempreng, iya. Jadi kita latih seperti apa sih yang enak didengar gitu lah. Karena tergantung. Jadi bisa kita latih A, I, U, E, U, A. Jadi bisa biar dia lebih lama lebih terlatih. Jadi seperti ini kan. Aku jalan yang tak berujung tanpa batas tanpa waktu. Kalau kita cuma hanya seperti biasa, aku jalan yang tak berujung tanpa batas tanpa waktu. Lebih enak kalau menurut saya dibilangin, aku jalan yang tak berujung tanpa batas tanpa waktu. Ya seperti itu. Lebih ke puitis-puitis sedikit lah. Oke Kak, tarikan nafasnya tuh kayak gimana tuh Kak? Kayaknya Queen baca tadi agak cempreng ya. Apa ya? Powernya tambah sedikit lah. Powernya. Iya. Tarik nafas kayak gimana Kak? Biasa aja ya gitu ya? Iya, Suara perut apa gimana Kak? Ya suara apa ya? Suara mau dibilang diafragma ya gitu. Oke, wah susah juga ya jadi aktor ya Kak di teater. Nafas, iya. Oke, gimana Kak? Coba langsung di ini, Gimana, Queen. Yang masuk di apa ya? Sebentar, ada itu masuk di lakon Aku laki-laki tak sama. sebatas hanya senyuman gitu Iya. ya Kak? Nah ini, coba masuk di yang halaman berapa ya ini? Halaman. Ini kita lagi lihat-lihat naskah nih pemirsa. Coba, sebentar ya. Yang laki-laki tua sama perempuan tua. Oh, yang laki-laki tua. Iya. Ini saya yang apa ya? Queen yang laki-laki tua aja ya Kak ya? Iya. Coba yang perempuan. Yang perempuan. Yang masuk di ini, iya. Di halaman. Aku adalah cinta yang itu ya Kak? Iya. 1, Coba ya. 2, 3. Sudah yang ketiga. Yang Coba langsung egomu. masuk. Langsung di aku bukanlah cinta. Oke, Ya gitu. boleh Kak. Aku adalah cinta. Aku adalah cinta. Ya ini, aku bukanlah cinta tapi aku ada karena cinta. Oke. Scroll lagi ke atas. Oh, yang di atas ya Kak ya? Iya. Mungkin Kak boleh baca sambil yang di bawah itu. Aku penasaran nih yang ini Kak. Yang laki-laki tua, yang cinta. Oh gitu. Iya, ini di kayaknya sini, agak sebentar. susah ini pelafalannya pemirsa. Yang cinta, boleh pakai ini, boleh pakai kunnya. Oke. Karena di situ ada kayak tanda tanya gitu pemirsa. Jadi naskahnya itu sebenarnya apa ya, simple ya. Iya. Tinggal gimana kita memainkan emosi. Jadi juga harus pintar-pintar antara sutradara dan juga pemerannya atau talentnya ya Kak ya. 1. Coba yang di atas ini aja Kak. Oke. Biar nadanya bisa dapat. Iya. Coba jadi laki-laki tua. Coba langsung aja gitu. Oh yang ini Kak, oke. Ya coba. Queen ya coba. Queen, iya. Cinta, cinta, cinta. Di mana cinta? Gitu yang Terus langsung di entah kapan. Entah kapan waktu akan berhenti berputar. Apakah aku dapat menghentikan waktu itu? Terlalu lama ia ada, tetapi tak pernah bosan dan mengeluh dengan apa yang terjadi di dalamnya. Oke. Apa tuh yang harus di... Itu seperti biasa saya. itu biasa. Makanya gitu. harus dikoreksi Ya, langsung dari nggak apa-apa. Kak Kan Sa. belum juga latihan kan. Iya. Nah, ini hanya spontanitas. Jadi kalau tadi ada kalimat cinta, cinta, cinta di mana cinta. Nah, kalau ini kan laki-laki tua. Cinta. 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 Di mana cinta. Gitu kan? Oh. Biar bangun itu terus. Apalagi kalau pakai musik lebih enak.
Nah kalau ini entah kapan. Agak berbeda kan? ya dengan yang saya praktekkan tadi Kak. Iya. Aduh. Jadi entah kapan waktu akan berhenti berputar. Oke. Apakah aku dapat menghentikan waktu itu? Terlalu lamakah ia ada dan tak pernah bosan dan mengeluh dengan apa yang terjadi? Wah. Ini cuma contoh lah seperti itu. Mantap Kak. Jadi peran laki-laki tua kakek-kakeknya dapet ya gitu cuma dari suara pendalaman Iya. karakter. Nah mungkin Kak Sa boleh bilang nih atau kasih contoh ke pemirsa teknik vokal atau teknik pernafasan gitu Kak. Biar mungkin pemirsa di rumah biar sekalian praktek gitu loh Iya. Kak. Iya, jadi teman-teman sekali lagi kalau apa ya? Kita kalau membangun vokal kita sekali lagi ingat bahwa dalam vokal itu ada teknik untuk pernafasan dan ingat itu ada teknik membangun intonasi ya. Membangun intonasi. Iya, intonasi itu kan apa ya? Seperti modulasi itu naik turun Oke. tidak tutut ya kan? Itu kan monoton. Tidak monoton ya, iya. Kak, ya. Kemudian nanti kita melatih bagaimana sih tempo yang baik, tempo cepat lambat. Oke. Cepat lambat, teks-teks yang harus kita mainkan. Kemudian ada namanya power. Power. Nah, power itu tidak semuanya itu harus kuat-kuat. Tapi ada juga power yang sedang, yang kecil juga. Sekalipun dia berbisik, tapi dia harus terdengar oleh penonton. Oke. Jadi perlu diperhatikan bahwa teknik vokal dalam berteater itu kan panggung. Saya katakan kepada teman-teman bahwa suara kalian itu harus sampai terdengar penonton paling belakang. Iya. Beda kan kalau televisi kan langsung ada itu ya. Tapi Ada ini kan audionya, panggung, iya. iya. Panggung itu terdengar sampai di belakang. Itu kekuatan suara. Seperti jadi kita kalau mau membangun vokal itu harus mengingat beberapa hal itu. Oke. Iya, contohnya seperti ini. Kalau kita bilang contohnya aku mau makan atau aku lapar. Jangan kan 2 kata saja ya, Kak Gwin. 2 kata saja teman-teman. Aku lapar. Iya kan? Kalau mungkin cuma seperti suara kita membangun antara teknik intonasi, power dan kemudian tempo. Kalau cuma sebenarnya aku lapar, ya kan? Ada cuma aku lapar, ya. Tapi tergantung ya. iya, beberapa model ya karakter suara yang kita bangun. Ada juga seperti ini. Aku lapar, gitu kan? Itu sambil marah kayaknya. Gitu. Iya. Jadi Udah nggak ternyata tertahan. hanya 2 kata itu teknik vokalnya main tuh harus dilatih. Harus berbeda. Ya, jadi kata aku lapar. Nah, itu kan dengan cuma kita aku lapar. Gitu. Jadi seperti apa sih yang mau dimainkan oleh seorang sutradara? Dia mau inginkan perannya seperti apa, dia mau menggunakan suara gitu ya? vokal Iya. sehingga betul-betul dapat tuntutan naskah itu, karakter Oke. itu. Kak, tadi kan kalau misalkan udah teori nih ya, gimana nih prakteknya? Dari nafas pertama, aku lapar gitu loh. Biar Queen sih pengen coba bareng-bareng juga sama pemirsa di Iya. rumah gitu. Mungkin sekarang lagi tarik-tarik nafas ya kan? Iya teman-teman, jadi kita Gimana selalu tuh? apa ya? Coba langsung di Queen. Iya. Ya, dalam latihan itu selalu kita mengatur nafas ya. Jadi ada selalu mengatur nafas, yaitu ada teknik 1, 2, tarik. Iya kan? Oh, tarik, oke. buang mulut atau tarik, buang hidung. Atau tarik Oh. hidung, buang nafas dari mulut, ya kan? Pernafasan Beberapa itu kali. Iya. menentukan Kemudian berarti sambil kita kenal gitu ya, seperti itu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya tentang teknik pernafasan ini juga dan kita akan langsung praktek ya Kak, biar juga belajar bersama-sama bareng pemirsa di rumah. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Di ruang edukasi seni.
Lu pada ikut semua. Iya bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidah ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Di ruang edukasi seni. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam Ruang Edukasi Seni edisi Seni Teater. Nah, tadi kita berbicara dan juga belajar tentang teknik vokal. Kita akan lanjutkan nih pemirsa, karena kita tadi baru sampai di teknik pernafasan ya. Iya. Boleh mungkin dari Kak Sa kasih kalimat atau kata begitu untuk Quincy praktekkan langsung gitu. Nanti langsung dinilai. Kasih challenge sama Queen Kasih ya. challenge. Iya gitu. Challenge juga bukan buat Queen ya, buat pemirsa juga di rumah Iya, langsung. nanti latihan duduk. di rumah. Gitu. Latihan di rumah. Iya. Oke. Jadi coba kalimat-kalimat yang pendek saja ya. Oke, yang pendek biar, aja, Kak. biar lebih cepat hafal sambil bangun emosi. Seperti apa sih? Jadi kalimat ini dibawa dalam emosi yang sedih, ya, emosi gembira atau emosi apa ya, emosi marah, emosi atau juga dalam yang lucu-lucu lah gitu. Oh, ada juga yang komedi ya, Bisa, Kak? Kak, saya arahkan berarti itu. ya, Kak. Oke, coba kalimat ini nanti Queen, Apa tuh, Kak? Kak Queen coba ya. Kalimatnya sebentar. Masih dipikir, Kak. Jangan dikasih yang susah-susah, Kak, saya. Ini baru mau belajar soalnya. Berapa kali aku sudah katakan bahwa aku tidak mau. Oh. Nah, itu contoh ya. Ini Coba. dalam ya emosinya ya. Cuman satu kalimat aja nih, pemirsa. Oke, apa nih? Emosi apa nih yang pertama? Coba yang lembut-lembut dulu, yang agak-agak sedih gitu dengan kalimat ini. Oke, dicoba ya. Ya, langsung praktek. Nanti dikoreksi, Kak, biar Bisa. kita belajar. Oke, kayak gini. Atur nafas dulu, membangun imajinasi lagi, ya. Jadi ada sesuatu yang mau dipikirkan seperti apa sih? Oke, Kak Nafas, bantu dari kata-kata atau- ya, iya. Kak, diisi kayak sound gitu. Berapa kali sudah aku katakan bahwa aku tidak mau. Iya. Gimana tuh, Kak? Sudah, coba sekali lagi. Oke. Sudah berapa kali aku katakan bahwa sudah aku berapa tidak kali? mau? Sudah berapa kali aku katakan bahwa aku tidak mau. Iya, bisa masuk. Oh, bisa. Iya. Bisa ya, Kak ya? Bisa. Oke, Bisa. Nanti kan tergantung dari seperti apa sih yang kita mau, ya. Oke, itu sudah, yang sudah berapa sedih ya? kali sudah berapa kali aku katakan bahwa aku tidak mau, ya. Apa lagi? Misalkan begini. Ya, tadi kan dalam sedih kan, sudah berapa kali aku katakan bahwa aku tidak mau. Ya. Wah. Oke, dapat tadi. Ya, Dapat? dapat. Tinggal dipoles dikit, Iya, Kak. tinggal dipoles lagi. Nah, sekarang coba dengan kalimat yang sama, Oke. tapi agak keras gitu. Mungkin dia lagi marah. Oh, lagi marah. Tapi Emosi kalimat yang yang berbeda sama. ya ini, Emosi Kak. yang Tapi berbeda, kalimat seperti yang itu. sama. Challenge. Oke, kita coba. Bareng-bareng ya pemirsa. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Iya. Karena nggak sesimpel itu ternyata, guys. Oke, Coba. mulai ya, Kak. Sudah berapa kali aku katakan bahwa aku tidak mau. Ya, bisa dapat. Ya. Jadi kalau emosi kan tidak harus semua harus meledak, iya kan? Tapi tadi dibawakan oleh Kak Queen itu sebenarnya emosi marah, tapi tidak meledak gitu. Ditahan ya. Ditahan gitu. Jadi kan orang marah kan bukan berarti juga harus kuat-kuat. Nah, jadi tadi dibawakan oleh Kak Queen tadi cukup bagus, cukup baik, emosi yang tidak meledak tapi sebenarnya itu marah. Dan itu kentara dari ekspresi itu. Oh, ekspresi juga pastinya harus Iya. main ya, Kak ya. Jadi dia kentara. Sudah berapa kali aku katakan bahwa aku tidak mau. Nah, itu mungkin agak pelan. Coba agak keras, bikin keras. Suaranya gitu Iya, ya, Kak. emosi memang dia lagi marah. Bareng-bareng Iya, ya pemirsa. marah meledak Praktekkan gitu, marah. gitu. Tapi jangan hadap sama orang tua. Ntar dikira marah. Sudah berapa semua. kali aku katakan bahwa aku tidak mau. Oke. Sudah berapa kali aku katakan bahwa aku tidak mau. Oke, tambah lagi naik sedikit lagi. Oke, lagi, Dikit, ya, Kak. lebih teriak gitu. Ya, agak Tapi nggak teriak emosi juga. ya. Emang emosi agak meledak gitu.
coba. Ini saya jarang marah soalnya Kak. Jadi aduh. Nah, kalau tadi kadang jarang marah itu kan, nah ketika mau challenge jadi ini challenge-nya iya. bisa nggak itu bisa latih. Iya, ini challenge ini. Oke, sekali lagi ya Kak. Iya. Ku marah dulu. Sudah berapa kali aku katakan bahwa aku tidak mau. Iya, good. Ya, gitu. Jadi kan, jadi bagus. Apa ya? Ekspresinya dapat, kemudian teknik vokal, power, intonasi sama temponya dia dapat. Enggak ya. cempreng tuh Kak? Enggak. Oh, waduh, senang banget kayaknya. Tapi ada juga ya karakter lain kalau dia mainkan. Sudah berapa kali aku katakan bahwa aku tidak mau. Seperti itu kalau dia mau keras seperti itu. Ya, kalau tadi kan bawa ini. Jadi tergantung coba. Jadi sutradara coba bangun kalimat itu. Nah, ketika talent itu membangun itu, ah ini yang pas. Itu ya kita bungkus. Oke, bungkus itu ya. Oke. Iya, lembut tapi sebenarnya emosi. Jadi tinggal tergantung. Tergantung. Ada kan orang barat cukup dia diam tapi begitu kan. Ada memang marah mulu. Itu sih contoh. Nah, sekarang coba dengan kalimat yang sama. Ini kan challenge berapa itu ya? Tadi sudah emosi. Sedih tapi sedih, kemudian emosi meledak, marah, kemudian sekarang kalimat yang sama tapi dibawakan dengan komedi gitu. Aduh. Waduh, challenge ya ini komedi pemirsa. gitu. Jadi kan ini harus memang gimana sih tadi sedih, kemudian marah, kemudian kalimat yang sama tapi komedi gitu. Komedi. Lucu-lucu. Oke, Kak. Coba. Agak sulit ya ini soal sudah Bangun lagi imajinasi. Seperti apa sih kita mau bangun imajinasi? Apa yang merangsang kita berpikir untuk kalimat ini kita akan bawa dalam bentuk komedi. Oke, memang imajinasi itu Daya, sangat perlu ya benar. berarti. Lagi kita coba ya Kak ya. Sudah berapa kali aku katakan kalau aku nggak mau. Iya, itu bagus. Itu bagus ya. Waduh pemirsa. Iya, itu jadi itu kayak orang jadi nggak benar kan? Berapa kali aku katakan aku tidak mau. Itu seperti itu. Lebih cocok nih. Jadi seorang aktor ya kalau emang benar-benar dia aktor, apapun jenis atau genre tuntutan naskah itu dia harus mampu melakukan itu. Oke. Iya, jadi sementara dia tertawa, sudah berapa kali aku katakan aku tidak mau. Sudah berapa kali aku katakan aku tidak mau. Perubahan Seperti emosinya itu kalau dapat ya, iya, Kak? perubahan emosi dan kemudian tempo itu main cepat sekali. Iya, cepat loh itu kan dari perubahan emosi kayak komedi langsung jadi naik ketika gitu komedi temponya. marah kemudian sedih ya misalnya. Iya. Sudah berapa kali aku katakan aku tidak mau. Sudah berapa kali aku katakan aku tidak mau. Sudah berapa kali katakan kayak ini sedih. Aku tidak mau. Wow. Itu langsung berubah seperti itu. Dalam sebuah kalimat itu bisa dibawakan dalam berbagai emosi dan masing-masing dapat ya Kak? Iya gitu. Oke, itu peran talent sama aktor itu berarti luar biasa berarti ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin mengembangkan minat dan bakat harus belajar juga tentunya. Bukan karena pikir aku udah bisa jadi bisa acting nih, tapi juga harus olah vokal, teknik pernapasan juga ya penting. Apalagi kalau naskahnya itu lebih ke naskah-naskah puitis ya. Yang itu ya Kak ya. Iya. Kalau cuma misalkan ini naskah-naskah realis biasa kan yang tidak terlalu puitis kan ya saya ngantuk ya. Dek, ambilkan makan buat kakakmu. Ini yang naskah realis ya Kak ya. Aku ngantuk. Dek, tolong bawakan kue atau makanan buat kakak. Kakak udah lapar. Itu biasa kan realis. Tapi kalau puitis dia begini. Aku sudah lapar. Aku mau ambil makanan itu. Tolong kau bawakan aku lebih itu sih. Lebih dapat gitu ya Kak. Jadi audiens pun bisa terbawa ya dengan suasana yang ada di atas panggung gitu Kak. Benar. Nah kalau tadi kan agak marah gitu lah bentak. Kalau nangis gimana tuh Kak? Kalau nangis kita itu dituntut untuk ngeluarin air mata apa gimana? Iya harus. Iya harus ya. Kan biasanya kalau kita nonton untuk yang di TV kan biasanya ada yang cuma di gitu ya Kak, di tetes gitu loh. Oke. Sudah mau masuk di adegan nangis atau? Nangis ya. Nangis iya kan. Tadi kan sudah yang marah, teriak, nangis sekarang Kak. Kita coba. Coba kita ambil beberapa detik ya. Bangun lagi emosi, bangun lagi imajinasi. Beberapa detik challenge buat Queen ya, Kak Queen untuk seperti apa sih? Kemudian coba kalau bisa keluarkan air mata. Keluarin air mata. Memang harus latihan sih. Iya kan? Emosi. Harus latihan.
dan betul-betul dituntut challenge kepada pemeran itu bagaimana dia membangun imajinasi, seperti apa sih dia mau merangsang daya imajinasi itu supaya benar-benar dia akan mengeluarkan air mata. Oke, imajinasi berarti pendalaman karakter ya Iya, itu Kak. Berarti kita memang harus jadi orang lain. Nah, kalimat apa nih Kak mungkin yang sedih yang bisa ya, kita coba? Kalimat pendek-pendek saja ya. Pendek. Iya. Aku sudah lelah. Aku sudah lelah. Iya. Aku sudah lelah. Kita bangun emosi. Kak, langsung Queen arahkan ke Kak ya, nanti Kak nilai ya. Iya, ada sekian detik, bangun imajinasi, atur nafas, ya seperti itu. Dan fokus pada teks itu. Untuk ekspresinya gimana Kak tuh? Langsung silakan ekspresi hadap apapun. depan apa Ya. gimana Kak? Silakan langsung menghadap monitor, bisa langsung ya seperti apa. Kemudian Dibilangnya gitu. Iya, kemudian Oke, tapi Kak. iklan dulu mungkin. Kalau untuk nangis ini Kak kayaknya Quincy juga harus mempersiapkan Iya, ya benar. imajinasi. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama dengan kami. Di ruang edukasi seni. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is our recipe. Sale. Di mana sih harus belanja? Loh, kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Seni di ruang edukasi seni. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam Ruang Edukasi Seni, edisi Seni Teater bersama dengan Quincy dan Kak Sa di sini. Oke pemirsa kita akan lanjutkan nih emosi yang sedih, jadi agak sendu ini pastinya Ya, untuk suasananya. bisa dicoba. Oke kita coba ya. Gimana muka antagonis ini yang bilang Kak Sa ya sendiri, ini cocoknya peran antagonis. Iya, lebih cocok. Terus dites nangis. Nangis. Gitu. Apa tadi Kak katanya? Orang jahat bisa nangis pasti. Oh tuh, tapi aslinya nggak jahat ya pemirsa. Dalam arti Cuman posturnya aja. orang jahat katanya. itu bukan berarti tidak bisa nangis. Orang jahat itu bisa nangis loh. Oke. Itu bisa nangis. Oke, kita coba tadi apa ya Kak? Aku Ya. sudah lelah. Diberi tantangan challenge semua kalimatnya kecil, sedikit. Aku sudah lelah. Gimana ya bagusnya? Ini Terserah posisi duduk gesturnya seperti Duduk apa, kayaknya yang enaknya seperti apa, kemudian memunculkan kesedihan dan ataupun bisa juga marah dan kemudian dia menangis. Yang penting ada kalau bisa keluar mata. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi cobalah Oke. kamu bisa. Oke. Seperti itu. Oke, dicoba ya Kak. Oke. Aku sudah lelah. Cobaan ini tak berujung.
Aku sudah lelah. Aku sudah sangat lelah dengan semua ini. Kat, belum keluar air Belum keluar matanya, ya? Kak. Nanti kalau itu bisa Kayaknya Queen ini tipe zoom lebih dekat biar ya kan gitu. tipe yang mahal air mata, tapi Ya, mahal kayaknya ya. bisa deh. Bisa ya Kak. kalau memang Harus itu. Ini durasi kan jadi ya, harus gitu iya ya. betul. Kalau Ini kita bisa. butuh Jadi, waktu tuh. Tapi kalau gimana gini, tuh Kak untuk gini. ekspresinya, rate-nya? Kalau yang saya lihat sebenarnya bisa dapat untuk ini, tapi karena durasi ini kan, durasi, jadi sebenarnya bisa dapat. Jadi sebenarnya sih kita bagaimana sih membangun kesedihan kemudian memunculkan air mata gitu. Ada teknik khusus nggak? Iya Kak, gitu untuk- sih. Apa tuh Kak? Betul-betul. Boleh di-share? Apa ya imajinasi kita dalam kegalauan, dalam kesedihan sesuatu yang mungkin peristiwa yang paling menyakitkan ke kita yang pernah kita alami, atau mungkin sesuatu yang menyakitkan yang kita pernah lihat. Oke. Walaupun yang kita tidak alami, tapi kita lihat itu terjadi ke orang lain. Oke, Ya, baik. misalnya gitu. Coba Kak langsung contohkan. Ya saya coba ya. Iya. Gitu. Aku sudah lelah. Lelah. Aku sudah lelah. Lelah. Oke, situ dulu. Sudah keras. Oh, Iya, gitu ya, gini. wow. Gitu. Queen ngeliatnya juga ikut sedih loh Kak. Padahal cuma 3 kata ya. Aku Ya, sorry ya. sudah lelah. Nah. Tapi terhanyut dalam emosi. Itu pemirsa. Jadi juga bukan vokal, Iya. bukan juga hafalan kita ya setiap kata, tapi juga emosi. Bagaimana cara kita membangun emosi itu luar biasa loh tadi Kak Sa. Kayak udah mau mendetes tadi itu ya, kalau nggak mikir durasi itu pasti Iya, udah apalagi kalau langsung ada mendetes. Ini pun udah di- berkaca-kaca. Apalagi kalau ditambah musik ya. Wah, itu Iya. cepat kalau musik. Itu kalau misalkan untuk iringan musik itu sangat-sangat membantu Iya. kita untuk emosinya lebih dapat Dapat. ya. Mungkin kalau Baik. misalkan ada iringan musik kita Baik pemerannya cepat untuk dia mengekspresikan kesedihan dan air matanya keluar cepat. Oke. Dan juga penonton atau audiens juga bisa langsung ketika musik, jangankan dia bicara, baru musik aja main. Kemudian di sesuatu dia bicara itu sudah hanyut membangun, ya kita semua di bawah dalam itulah cerita itu. penonton bisa hanyut untuk, apalagi dia sudah dengar kata-kata itu. Lebih Itulah terbawa. pemirsa serunya kita kalau misalkan nonton teater ya, pertunjukan teater. Kita itu dibawa dalam berbagai macam suasana dan Iya. emosi ya. Kita audiens kita duduk tenang dan kayak ada sedih, ada lucu. Iya, ada marah. Wah, ada marah, luar biasa sekali untuk peran-peran. Jadi setiap komponennya bukan Iya. cuman talent, bukan cuman sound system Naskah, sutradara, penulis naskah, semuanya berperan penting dalam sebuah pertunjukan seni teater. Untuk Iya. kita harus mengapresiasi gitu ya pemirsa untuk setiap pertunjukan gitu. Nah, apalagi nih Kak yang perlu disiapkan sebelum naik panggung gitu kan, udah vocal training, lighting, sound system, apalagi nih Kak? Ya, kalau sudah siap, aktingnya sudah siap, Iya, udah pemeran, siap nih, ya. maka satu hal juga penting yang harus dilakukan adalah latihan blocking gitu. Oh, ada blocking istilah di atas blocking kan, panggung ya, Kak? Oke. Posisi penempatan pemeran gitu di antara berbagai macam properti yang ada di panggung, iya kan? Kita sedikit bahas-bahas lah untuk soal blocking. Karena kalau soal blocking, nah itu enggak pas dilihat oleh penonton, ya kan? Karena ada blocking yang tertutup, ada blocking yang terbuka, gitu kan? Yang sebenarnya seperti apa sih yang enak dilihat oleh penonton, ya kan? Harus simetris lah seperti itu. Oke. Satu orang di mana sih bagus posisinya? 2 orang main di mana sih posisi bagus di panggung? 4, 5, 6, 10 orang pun di panggung yang kecil seperti ini 10 orang. Kalau tidak diatur blockingnya, Itu akan terlihat penuh ya, iya, Kak? Dan nggak dianggap bagus gitu kalau terjadi misalkan kekacauan di situ. Tapi kalau diatur bagus seperti apa pergerakannya itu, penempatannya pergerakannya itu, move-nya seperti apa, maka dianggap wah luar biasa. Panggung kecil dipenuhi dengan 10 orang itu luar biasa mainnya. Oh, wah. Tidak terganggu. Nanti kita belajar. Jadi kalau misalkan untuk yang kayak gini nih Iya. bisa muat berapa nih kalau misalkan blockingnya bagus gitu Kak? Yang di tempat ini kita Iya, syuting, Kak. Boleh berapa nih Kak?
Ya, kalau yang mini ya, studio ini, Mini studio, sebenarnya ya. kalau saya bilang 10 pun bisa main. Oh bisa di sini Iya, ya? 10, 1, 2. Jadi ada 3, 1, 2. Iya, bisa dapat 10. Oke, ini juga Iya. yang berperan penting atau mengatur blocking Iya. sutradara gitu. Benar, iya. Oh. Dituntut sutradaranya. Sutradara mengatur semuanya Iya. ya berarti Kak. Ya, itu yang saya katakan awal bahwa teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang sutradara atau menjadi coach atau pelatih ya seperti itu, maka dituntut seorang sutradara itu harus lebih dari yang lain gitu. Ya bukan berarti bahwa dia lebih jago, bukan teman-teman, tapi paling tidak dia tahulah seperti itu. Bagaimana pementasan ini akan jadi kalau tidak diarahkan, didirect oleh sutradara. Jadi sutradara harus tahu seperti itu. Jadi 10 orang seperti apa sih? Apakah mereka 10 orang ini berdiri terus semua? Nah, kita bisa atur. Ada yang mungkin duduk, ada yang jongkok, ada yang di samping gitu. Karena jangan sampai kelihatan penonton yang satu membelakangi yang satu. Oke. Jangan sampai tertutup seperti itu. Oke, Gitu. kita berbicara tentang Blocking, blocking ya. iya. Ada nggak Kak, pernah nggak kejadian kayak kendala teknis itu yang besar yang bikin Kak Sa juga sebagai sutradara kan pusing gitu loh. Dan gimana Kak Sa untuk kayak mengatasinya gitu? Mungkin lebih ke momen lucu kali ya, atau ada yang mungkin men-trigger Kak untuk kayak, oh ini harus gimana ya plan Iya. B-nya kayak gimana ya? Gimana Kak? Ada nggak? Jadi sebenarnya kalau sudah di panggung itu teman-teman, itu apa ya, mau kita katakan peran sutradara itu udah tidak ada lagi. Dalam arti sutradara sudah tidak bisa lagi bikin apa-apa. Diserahkan Karena ke kan yang live. Iya sih Kak. Ya beda dengan kalau kita rekam di studio, ya Rekam kita edit studio, atau nggak di ya sinetron gitu kan. gitu, bisa diedit dan ada cut gitu, edit. Tapi kalau sudah di teater itu di live di panggung, sutradara itu sudah tidak apa-apanya. Jadi misalnya gini, sudah diatur latihannya bagus ya. Kemudian eksekusinya iya saat main kan seharusnya dia berdiri inilah, jangan menutupi temannya sebelah ini kan. Paling tidak sudah diatur agak serong sedikit, ada ya, menyamping sedikit sehingga bisa dilihat mungkin samping kanannya ya. Kalau fullnya itu kan full semua ini bisa lihat. Nah, tapi karena dia tidak fokus, yang satu yang tidak fokus, tidak konsentrasi, maka terjadi penutupan blocking ini, penutupan pemain yang di belakang dia ya. Misalkan gini contoh, kalau misalkan ya, kita langsung kasih contoh ya, gini. Misalkan saya lagi jalan ya, ini blocking ya. Oke, Kak. Jadi Queen lagi duduk nih. Iya, Queen lagi blockingnya duduk. kayak gimana Iya. Kak? Saya mungkin karena keenakan bisa seperti ini ya. Kita bisa praktik langsung. Iya, Ya. boleh dong. Jadi kalau dia lagi enak-enakan, dia mungkin sementara, ya sudah aku katakan bahwa aku tidak peduli sama kamu. Sudah aku katakan bahwa aku Nah, penonton di sebelah, ya, Nggak penonton terlihat. tidak kelihatan. Jadi Tidak kelihatan. dia enak lagi ngomong, dia tutup Queen. Ya, dia tutup Queen, dia tutup. Ya, jadi yang pemeran ini harus peka. Oke. Sudah aku katakan, dia dari posisinya sini ya. Enak, toh? Seperti itu. Biar Quincy juga kelihatan. Iya, kelihatan. Gini, Kak. Jangan sampai kalau penting tuh. dia lagi enak, oke, aktingnya bagus gini, tapi menutup blocking, ya menutup dari si Queen itu perannya. Iya, nggak mungkin kan Gitu. gini-gini ya Kak Iya. ya. Ada juga kan bisa dia blockingnya dia ini, mungkin dia lagi, nah gitu, kan pengaturan blocking itu bisa, ya itu. Nah kalau dia 10 orang, ya kalau 10 orang yang satu, jadi harus diatur bahwa jangan sampai satu lagi bergerak menurut itu. Jadi memang benar-benar harus dilatih. Seperti itu. Baik. Dan masing-masing harus peka. Harus tahu ya tanggung jawab peka. kayak blocking masing-masing. Iya, harus peka. Baik Kak. Sambil dia jalan kalau dia sudah lihat ini, dia langsung mundur gitu. Oke, baik. Wah, gitu ya untuk teknik-teknik blocking. Tapi ada lagi nih yang harus Kak Sa tunjukkan ya. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama dengan kami dalam Ruang Edukasi Seni, edisi Seni Teater. Seni di Ruang Edukasi Seni. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede.
Mas, gas habis. Ih, Mas, baju Dinda sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Di ruang edukasi seni. Terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami dalam ruang edukasi seni edisi seni teater. Nah, kita kan tadi sudah berbicara tentang blocking ya, bahkan sudah dicontohkan secara langsung oleh Kak Sa. Nah, sekarang kita ke penataan panggung nih Kak. Gimana tuh? Apakah propertinya harus yang wah atau yang sederhana-sederhana aja? Oke. Gimana tuh Kak? Pertanyaan yang bagus ya. Teman-teman, untuk persiapan panggung ya, properti panggung sekali lagi itu tergantung naskah ya. Kalau kita mau buat yang sederhana, panggung yang besar, tapi propertinya hanya sangat-sangat sederhana. Apa itu contohnya? 1 kursi. Kursi. Itu kan enggak ada biaya. Iya kan? Sangat murah. Jadi kalau ada orang bilang bahwa wah teater itu mahal, harus persiapan mahal-mahal. Enggak juga sih. Bisa dikatakan mahal ya kalau memang maunya memang wah luar biasa seperti itu. Tapi kalau memang kalau memang tidak cukup dana tapi hanya dengan properti yang satu dan sederhana tapi mainnya itu luar biasa, itu jadi wah. Oh, jadi kalau misalkan untuk properti yang misalnya sederhana, berarti ditonjolinnya itu yang memang pemainnya gitu ya Kak, untuk semuanya ya? Iya, kalau memang sederhana sekali lagi utamakan pemain. Bagaimana pemain memanfaatkan properti yang satu yang sederhana itu di panggung. Kan background-nya kan gelap semua kan? Iya. Nah gelap. Kemudian contoh, ini kasih contohnya satu. Misalkan ini anggap sederhana ya. Ini kalau ini kan perlu perlu dibuat lagi kan ini, dilukis lagi, digambar lagi ya kan? Backgroundnya gitu. Iya, beli lagi cat semua kan, atau tempel juga wallpaper, dana lagi kan? Kalau kita bayangkan teman-teman ini semua polos semua ini, ya backgroundnya hitam semua. Ya untuk backgroundnya. Background semua. Terus hanya ada meja ini. Kursi sama meja ini ya? Iya, hanya ada ini kan sederhana gitu itu. Nah, bagaimana sebenarnya kita mau memanfaatkan 2 kursi ini ya, kemudian dengan meja ini. Oke. Ya, bahkan lebih sederhana lagi, ya. Jangankan ada kursi dan meja. Jangankan ada kursi meja. Ini cuma bayangkan ya teman-teman, tidak ada kursi dan meja ini, tapi yang ada hanya handphone dan kacamata. Sangat sederhana. Handphone dan kacamata ini itu diletakkan, minta maaf ya, itu diletakkan di panggung ya, itu panggung. Kemudian ada lampu ya, main lighting kan, itu disorot ke kedua benda ini. Iya kan? Biar kita audiensnya pandangannya langsung ke yang disorot ya kan? Oke. Kita bayangkan ini panggung ya. Coba permisi. Ini. Ini
Coba ya, dalam Komisi, pandangan ini anggap tidak ada benda ya. Oke, kosong. Kemudian kosong ini kita letakkan aja dua benda ini sebagai properti. Kan sederhana di panggung. Kemudian ada lampu lighting itu yang juga paling penting. Okay. Apakah dia dari atas pakai rigging itu dari atas atau juga dari samping atau dari depan dia mau sorot ini. Nah ini yang dikena. Jadi dia main, pemain. Sambil dia main, propertinya digunakan kan. Ini kan berbicara panggung ya. Dengan sederhana, propertinya sangat sederhana. Jadi sehingga dia main begini. Ya kan? Hanya gerakan itu saja dia sudah seperti dia baru-baru gerakan aja seperti itu. Oke. Jadi menata panggung tergantung dari naskah yang akan kita buat. Yang akan kita bawakan. Tapi kalau emang sesuatu yang besar luar biasa, sampai propertinya juga harus sesuai ya Kak. Seperti gedung-gedung, seperti kerajaan-kerajaan itu harus ditata di panggung. Oke, jadi tergantung untuk naskah apa yang akan kita bawakan ya Kak. Terakhir nih Kak untuk episode kali ini, secara umum nih Kak, hal teknis apa nih yang paling penting gitu untuk sebuah pementasan seni teater? Oke, kalau mau dibilang hal penting apa? Yang paling penting nih Kak. Semua penting ya. Iya pastinya. Yang paling penting ya aktor. Oke. Aktor. Toh gini. Katakan gini, kenapa saya katakan aktor? Properti nggak ada. Ya kan? Lampunya tidak ada. Musiknya tidak ada. Pokoknya semua kosong semua. Tapi panggungnya kan ada. Cuma ada senter gitu, sederhana. Iya kan? Oke. Gitu. Nah, sekalipun tidak ada properti, tidak ada yang lain-lain semua, musik tidak ada, apa semua tidak ada, hanya dia. Apakah pementasan itu bisa jalan? Bisa. Walaupun tidak sebaik mungkin, tapi bisa jalan. Bisa jalan. Nah, dia main dengan baik si aktor itu, maka orang pun akan tanpa ada apa-apa pendukung dia bisa main. Bisa seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekali lagi hal yang terpenting bahwa peran seorang aktor ya, seorang pemeran dalam sebuah pementasan teater itu sangat penting ya. Maka ketika teman-teman mau menjadi aktor, menjadi pemeran dalam pementasan teater, maka persiapkanlah diri teman-teman dengan benar-benar siap ya. Segala sesuatu digali dan terus dilatih sehingga apa yang mau diperankan benar-benar dapat. Toh kalaupun juga ada tambahan-tambahan juga dengan unsur lain, itu juga lebih baik. Oke, itu buat pemirsa di rumah yang ingin jadi aktor ya, untuk talent aktor tuh harus dilatih juga karena memang untuk aktor sendiri salah satu peran penting ya dalam untuk seni teater bisa sukses. Oke Kak Sa, terima kasih untuk waktunya sudah berbagi, sudah mengedukasi, memberikan informasi bagi Quincy dan juga bagi pemirsa di rumah. Nah pemirsa tetap nantikan episode Ruang Seni Edukasi khususnya edisi seni teater di episode selanjutnya. Saya Quincy tadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hanya ekspresi jiwa yang sejati. Penuh inspirasi, kanvas hidup yang tak pernah